Optimisme untuk segera dilakukannya rekonsiliasi kedua kubu paslon peserta Pilpres 2019 Joko Widodo dan Prabowo Subianto terus digaungkan sejumlah tokoh bangsa seperti Yusuf Kala, Tri Sutrisno, B.J. Habibie. Momentum bulan suci Ramadan ini pun dinilai sejumlah pihak merupakan momen yang tepat bagi kedua kubu untuk menciptakan perdamaian dan kedamaian serta persatuan bangsa usai pesta demokrasi pemilu 2019. Untuk membahasnya lebih lanjut telah hadir di studio Azumardi Azra, cendekiawan Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Prof. Azra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, mampukah nanti sosok JK bisa kemudian menginisiasi, menegosiasi dua orang tokoh Jokowi dan Prabowo yang saat ini terpolarisasi? Ya, tadi kalau dibilang optimisme ya, saya terus terang aja belum berani untuk optimis karena kecenderungannya adalah bahwa sekarang ini bertepuknya baru sebelah tangan. Ya kan? Jadi dan pertemuan-pertemuan itu lebih banyak melibatkan orang-orang yang sebetulnya dari perspektif paslon nomor 2 itu berseberangan dengan mereka, ya kan? Jadi saya juga belum melihat ada indikasi bahwa paslon nomor 2 Prabowo Subianto akan mau berrekonsiliasi, belum terlihat. Bahkan juru bicaranya bicara dengan nada tinggi bahwa kalau Jokowi mau ketemu, maka ketemu bisa melalui jubir-jubirnya. Jadi belum terlihat itu tanda-tanda yang menggembirakan ya dari pihak kubu nomor 2 ini untuk ke arah rekonsiliasi belum terlihat. Jadi apalagi rekonsiliasi politik misalnya, saya kira rekonsiliasi politik itu paling mungkin bisa diwujudkan setelah ada keputusan MK. Siapa yang menang gitu ya, itu baru kemudian bisa rekonsiliasi politik ketika paslon yang menang itu kemudian bisa mengulurkan tangan merangkul semua warga yang ada, terlepas dari mana paslon mana yang mereka pilih di dalam pencoblosan yang lalu gitu. Nah, sekarang saya kira yang bisa kita minta kepada masing-masing paslon ini, kita tuntut kepada masing-masing paslon ini kalau perlu kita tuntut, yaitu untuk melakukan upaya-upaya untuk merajut kembali jalinan sosial yang sudah kemarin agak rusak ya, agak terobek-robek ya oleh karena ketegangan. Nah, saya kira pada tingkat akar rumput ini harus dilakukan. Jadi artinya sekarang vertikal dulu, jangan dulu horizontal antara Pak Jokowi dan Prabowo. Artinya kan kalau merangkul bawah juga memang harus merangkul Prabowo dulu kan, Prof? Kalau pada tingkat bawah saya kira bisa dilakukan. Karena kita lihat di beberapa daerah, partai-partai yang berbeda mendukung pendukung paslon nomor 1 dan nomor 2 di beberapa daerah, di beberapa kabupaten dan kota, mereka sudah mengadakan pertemuan dan sepakat untuk menjalin kembali kerukunan di antara mereka. Prof. Jadi itu sudah ada. Nah, walaupun di tingkat elitnya belum, tingkat elit kan kita belum melihat tuh partai-partai atau elit-elit politik dari partai yang berbeda itu mengadakan pertemuan, kemudian tampil di depan publik, menyerukan perdamaian, kan belum kita lihat. Prof, Anda tadi mengatakan bahwa sejauh ini meskipun sosok JK yang kemudian menghampiri Prabowo dinilai bahwa JK ini representasi dari pemerintah, kan sekelas JK ini kan bisa mendamaikan Ambon, mendamaikan konflik-konflik seperti di Aceh. Sekelas JK pun akan sulit mendamaikan kedua orang ini. Ya, sebetulnya kalau dilihat dari pengalaman Pak JK jelas ya bahwa beliau memiliki rekam jejak keberhasilan di dalam melakukan perdamaian dan rekonsiliasi di antara berbagai pihak yang berbeda. Nah, cuma kan rekonsiliasi itu bisa terwujud kalau kedua belah pihak itu masing-masing mau bersikap lapang dada. Siapa kira-kira sosok yang bisa menginisiasi ini? Habibie kah atau Megawati kah atau mungkin sosok yang lain? Kalau sejauh ini saya lihat belum ada ya. Jadi mungkin kita juga harus mikir kalau sampai pada tahap seperti ini ya, sampai tahap Pak JK saja belum kelihatan ada isyarat-isyarat pertanda-pertanda baik dari Prabowo, maka kemudian kita mau mengharapkan siapa? Nanti bisa kecele misalnya kalau kita harapkan Pak Habibie sampai harus turun tangan tapi kemudian juga hasilnya tidak jelas. Jadi oleh karena itu saya kira perlu
perlu pendekatan-pendekatan yang lagi gitu ya. Tentu saja ini bisa dilakukan oleh kekuatan-kekuatan politik, elit politik ya, partai politik yang ada yang sampai sekarang ini belum ketemu. Ya. Bahkan kita juga tahu lah bahwa tekanan-tekanan sebetulnya sudah diberikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Pak SBY ya, ketika Pak SBY melakukan penjarakan terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh paslon nomor 2 dan juga Partai itu pun Gerindra. Itu juga belum efektif. Tetap begitu. saja langkah-langkah yang ditempuh itu tidak rekonsiliatif gitu, dan jadi ini agak susah menurut saya ya, agak berat. Jadi kita harus menunggu proses-proses yang terjadi itu mungkin dalam tanda kutip secara alamiah. Jadi kita harus nunggu waktu sampai proses-proses di MK itu mulai jalan begitu ya, sampai kemudian ada keputusan, baru kemudian rekonsiliasi politik bisa tercipta. Walaupun tadi saya katakan pada saat yang sama rekonsiliasi sosial itu bisa dilakukan. Bisa sambil menunggu begitu ya. Baik. Prof, tapi Anda mengatakan kita nunggu MK dulu deh sidang, tapi mungkinkah bisa memulai sidang atau persidangan MK tanpa huru-hara seperti kemarin? Bisakah itu? Harusnya memang begitu. Jadi oleh karena itulah kita harapkan lagi-lagi paslon nomor 1 dan nomor 2 harus bisa mengendalikan masanya masing-masing. Dalam hal ini terutama juga partai elit politiknya, elit politik yang dekat, yang berada di lingkaran paslon nomor 1, nomor 2 ini. Itu kan ada lingkaran elitnya. Kalau lingkaran elitnya saya kira bisa lebih bijak, lebih arif, dan bisa mengendalikan masanya, saya kira proses-proses politik di MK itu bisa berjalan dengan baik. Prof, ini kan momen Ramadan, sebentar lagi Lebaran Idul Fitri. Bisakah momen itu kemudian dimanfaatkan untuk rekonsiliasi nasional secara politik? Harusnya bisa, karena kan momen Ramadan itu momen menahan hawa nafsu yang bergejolak kan, termasuk hawa nafsu kekuasaan yang bergejolak. Tapi dalam kenyataannya enggak. Kemarin yang kita lihat 21 dan 22 kemarin tanggal 21-22 itu yang terjadi itu bukan ekspresi dari menahan diri selama Lebaran, tapi juga ekspresi kemarahan, ya, kemarahan yang bernyala-nyala dari para demonstran, sehingga kemudian menimbulkan korban-korban yang sebetulnya bisa dihindari kalau misalnya kubu-kubu politik yang ada ini bisa mengendalikan anak buahnya, mengendalikan masanya dengan alasan tadi itu, Ramadan, bulan puasa yang seharusnya mengendalikan diri, ternyata kita lihat tidak seperti itu. Gitu. Prof, ada tadi katakan harapan, mungkin harapan kecil begitu ada saat ini menyelinap justru adanya di elit-elit partai. Apa yang harus mereka lakukan? Ya, saya kira mereka harus melakukan upaya-upaya rekonsiliasi, dan kemudian mereka bicara dengan masing-masing paslonnya. Jadi para pendukung ketua umum atau elit partai dari masing-masing koalisi ya. Karena kalau para elitnya justru lebih cair gitu ya. Iya, saling berkomunikasi jadi, satu sama lain. Koalisi yang mendukung paslon 1 misalnya. Nah, itu bisa bicara kepada calonnya sendiri. Paslon nomor 2 kan juga begitu, didukung oleh elit partainya misalnya. Nah, kita lihat elit partainya itu baru ketemu dengan paslon nomor 1. Misalnya elit partai dari katakanlah PAN, Pak Zulhas misalnya. Itu sudah ketemu 2 kali dengan Pak Jokowi. Kemudian ada elit dari Partai Demokrat misalnya ketemu dengan Pak Jokowi juga 2 kali juga. Tapi elit dari Partai Gerindra yang menjadi core dari pendukung paslon nomor 2 ini kan belum ada ketemu, ya kan? Belum ketemu, baik langsung dengan paslon nomor 1 atau dengan elit politik yang mendukung paslon nomor 1 kan belum ada ketemu. Jadi belum ketemu. Selain elit kan kita lihat juga ada elemen-elemen yang lain, katakanlah ormas di sini. Ada Muhammadiyah, ada NU, ada ormas-ormas yang lain. Perlukah mereka juga mengeluarkan statement dan juga untuk rekonsiliasi? Iya, saya sebetulnya udah cukup lama waktu ada dialog juga di Metro TV, saya mengusulkan agar NU Muhammadiyah ini mengundang masing-masing paslon itu, ya kan, paslon nomor 1, nomor 2 berdialog. Ini relatif jitu kalau diundang oleh ormas-ormas ini? Saya kira harusnya
harusnya, apalagi kalau tadi Mas Ade bilang ini bulan Ramadan, harusnya kedua calon ini bersedia untuk diundang oleh NU, Muhammadiyah dan ormas-ormas Apalagi misalnya Islam yang lain, diundang dua-duanya berbuka puasa bersama. Kalau mereka misalnya punya itikat baik, harusnya mau diundang oleh Muhammadiyah dan NU dan ormas-ormas Islam lain seluruh Indonesia ini kan bisa mengundang. Nah cuma kan ini sangat terbuka, sangat tergantung pada kelapangan dada, pada kesediaan untuk untuk membuka diri. Kalau kuncinya ada di siapa sekarang berarti? Kelapangan dada siapa? Kalau saya lihat sekarang kuncinya sama Prabowo. Kalau misalnya kan paslon nomor 1 kan sudah mengutus beberapa dan bahkan tadi juga dikatakan oleh Pak Jokowi dia juga ketika Pak JK ketemu dengan Pak Prabowo itu juga atas artinya tahu Pak Jokowi tahu gitu ya, tapi kan belum berhasil. Ini kan kalau pertemuan Pak Jokowi setidaknya belum ada statement-statement yang kemudian ada di media begitu belum, ya dari belum ada dari ini kan pertemuan Pak JK dengan Prabowo itu kan hari Kamis, sudah berapa hari itu, Jumat, Sabtu, ya sekarang sudah Minggu, belum ada yang positif, yang rekonsiliatif dari kubu paslon nomor 2 ini. Malah seperti yang tadi saya katakan, dari beberapa jubirnya itu malah bernada konfrontatif, bernada merendahkan. Misalnya kalau Pak Jokowi mau rekonsiliasi, bertemu dengan paslon nomor 2, maka itu bisa melalui jubirnya. Itu saya kira kan pernyataan yang tidak rekonsiliatif. Baik, tapi kita masih punya sisa beberapa hari menjelang Lebaran, begitu di bulan yang baik ini, kita bisa berharap dengan ormas-ormas besar seperti Muhammadiyah, NU, dan ulama-ulama besar mungkin kita harapkan mengajak bertemu mereka berdua ini. Ya kita harapkan ya ada berkah Lailatul Qadar ya. Ya kalau kita orang beriman kan ini masih ada hari-hari Lailatul Qadar dan mudah-mudahan ya mereka ini ya mendapat berkah Lailatul Qadar dan terbuka hatinya untuk berdamai, begitu, untuk berrekonsiliasi. Gitu. Ini krusial karena memang kita masih punya agenda panjang persidangan MK. Kita berharap justru persidangan MK ini tanpa ada huru-hara. Jadi kita lebih baik damai dari sekarang. Kita harapkan begitu, tapi kita juga harus antisipasi karena MK itu kan titik terakhir dari perjuangan mereka gitu ya masing-masing gitu. Sehingga, ada potensi juga di sana. sangat mungkin. Bahkan Ketua MK dari jauh-jauh hari sudah mengatakan tekanan-tekanan itu pasti akan ada pada MK, tekanan-tekanan massa dan lain sebagainya itu pasti ada. Baik, justru itulah kita berharap di bulan suci ini justru memang titik untuk mendamaikan begitu ya. Baik, terima kasih Prof. Azra telah sharing bersama kami di Metro Pagi Prime Time.